Bergerak cepat, hanya berselang 2 hari KPK langsung meningkatkan kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan peningkatan status perkara ini, artinya KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, walaupun belum menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun KPK akan kembali memanggil Yakut Holil Kaumas. Kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Selain berencana memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi itu, KPK juga telah mengincar sang aktor utama sebagai pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini? Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu ya memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Kala itu Indonesia mendapatkan jatah 2.000 kuota haji. Seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus ada permufakatan jahat dalam proses tersebut. Warga di Simbuang, Mapak, Kabupaten Tanah Toraja harus menandu jenazah melintasi jalan berlumpur dan tak layak dilintasi kendaraan. Buruknya infrastruktur jalan membuat warga terpaksa bergantian menandu jenazah hingga puluhan kilometer menuju rumah duka. Ambulans yang digunakan dari kota Makassar tidak mampu melanjutkan perjalanan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Mulai dari Kecamatan Mapak menuju Kecamatan Simbuang. Warga berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Simbuang Mapak. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk menandu jenazah ini sekitar kurang lebih 20 km. Itu diakibatkan karena ambulans dari Makassar ini tidak bisa tembus melalui akses yang begitu parah. Sebagai kabupaten kita sudah bersurat secara resmi tentunya ke gubernur dan anggota DPRD provinsi untuk bisa menjadi perhatian tempat ini karena memang betul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Diketahui jalan poros Simbuang Mapak merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Meski demikian, statusnya sebagai jalan provinsi kerap membuat perbaikan terhambat oleh koordinasi lintas pemerintah. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah bengkel motor yang berada tepat bersebelahan dengan rumah si pemilik kontrakan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Seringnya terjadi aksi pencurian di bengkel membuat pemiliknya sengaja meletakkan ponsel di atas lemari untuk merekam aksi si pencuri. Dalam rekaman video tampak pelaku yang merupakan pemilik kontrakan masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang dari dalam kotak sebesar 10 juta rupiah. Pelaku mengaku jika aksinya sudah terjadi sebanyak 4 kali. Tak hanya mencuri uang,
Pelaku juga mencuri barang spare part bengkel untuk dijual kembali ke penadah. Pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Berhasil diamankan 4 unit alat bor, kemudian beberapa barang lainnya yang diduga diambil dari rumah korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bergerak cepat, hanya berselang 2 hari KPK langsung meningkatkan kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan peningkatan status perkara ini, artinya KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, walaupun belum menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun KPK akan kembali memanggil Yakut Holil Kaumas. Kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Selain berencana memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi itu, KPK juga telah mengincar sang aktor utama sebagai pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini? Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023, kala itu Indonesia mendapatkan jatah 2.000 kuota haji. Seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya, pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus ada permufakatan jahat dalam proses tersebut. Warga di Simbuang, Mapak, Kabupaten Tanah Toraja harus menandu jenazah melintasi jalan berlumpur dan tak layak dilintasi kendaraan. Buruknya infrastruktur jalan membuat warga terpaksa bergantian menandu jenazah hingga puluhan kilometer menuju rumah duka. Ambulans yang digunakan dari kota Makassar tidak mampu melanjutkan perjalanan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Mulai dari Kecamatan Mapak menuju Kecamatan Simbuang. Warga berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Simbuang Mapak. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk menandu jenazah ini sekitar kurang lebih 20 km. Itu diakibatkan karena ambulans dari Makassar ini tidak bisa tembus melalui akses yang begitu parah. Sebagai kabupaten kita sudah bersurat secara resmi tentunya ke gubernur dan anggota DPRD provinsi untuk bisa menjadi perhatian tempat ini karena memang betul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Diketahui Jalan Poros Simbuang Mapak merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Meski demikian, statusnya sebagai jalan provinsi kerap membuat perbaikan terhambat oleh koordinasi lintas pemerintah. Wih,
Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah bengkel motor yang berada tepat bersebelahan dengan rumah si pemilik kontrakan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Seringnya terjadi aksi pencurian di bengkel membuat pemiliknya sengaja meletakkan ponsel di atas lemari untuk merekam aksi si pencuri. Dalam rekaman video tampak pelaku yang merupakan pemilik kontrakan masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang dari dalam kotak sebesar 10 juta rupiah. Pelaku mengaku jika aksinya sudah terjadi sebanyak 4 kali. Tak hanya mencuri uang, pelaku juga mencuri barang spare part bengkel untuk dijual kembali ke penadah. Pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Berhasil diamankan 4 unit alat bor, kemudian beberapa barang lainnya yang diduga diambil dari rumah korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.